dibolak-balikan, kemudian saya seolah-olah melarang Rana di podcast Kang Deddy Mulyadi. Anda jangan kayak perempuan mulutnya, Ferry. Gimana Anda ini? Nanti ketemu saya, live-kan, kita cerita sama-sama dari awal. Kalau nggak kebongkar semua kayak gini. Makanya, saya itu diem aja itu sebenarnya. Saya menghargai Kang Deddy Mulyadi. Terus terang, beliau tokoh. Ya, saya menghargai Anda juga. Anda itu udah dikasih kesempatan ya. Di sekretariat penasihat hukum Bandung, di kantornya, Anda diberikan kesempatan masuk bebas melive-kan kegiatan live dengan Peggy apa, Anda bebas itu. Ya, Anda jadi kemudian banyak dikenal apa, itu Anda bebas. Bayangkan, yang lain nggak boleh loh. Tapi karena penasihat hukum Peggy Setiawan itu ya melihat, ya sudahlah, nggak apa-apa kan, melihat kamu masuk bebas di kantor sekretariat penasihat hukum Peggy Setiawan waktu di Bandung, bebas ya. Kan ada juga tuh yang komentar seperti itu. Dan penasihat hukum Peggy Setiawan termasuk Ibu Yanti juga, itu Ferry gimana kok ngomong kayak gitu katanya konten, padahal dia dikasih kebebasan loh waktu di sekretariat Bandung penasihat hukum Peggy Setiawan itu kan, kasih kebebasan dia masuk apa. Jangan gitulah Ferry, jangan kayak perempuan mulut kau ya. Ferry harus ketemu saya nanti ya di Cirebon ya. Ferry harus ketemu saya nanti di Cirebon besok. Ferry datang nanti saya live-kan, saya ulangi, tanya lagi nih. Asal usul Kang Deddy datang, kemudian masalah Rana apa, saya akan tanya ulang. Jangan bikin fitnah Anda Ferry, jangan dibolak-balikan seolah-olah saya melarang apalah. Anda tuh gimana? Ya, itulah. Jadi soal Rana itu ya kejadiannya seperti itu. Saya kuasa hukumnya. Kang Deddy Mulyadi orangnya itu ngambil tanpa izin saya. Ketika ditegur oleh Ibu RBK ya, kemudian Pak Rananya balik lagi. Nah, kemudian setelah balik malah disuruh cabut kuasanya. Bener nggak coba? Kan siapa yang melindungi Rana kalau suruh cabut? Jangan mementingkan konten aja dong. Iya, hargai Rana ini orang yang saksi yang tidak ngerti apa, maksudnya orang awam yang harus dilindungi. Itu loh. Pak Rananya juga respect sama saya, itu memang saya kuasanya kan gitu. Sudah kasih kuasa, udah teken. Jangan gitu dong, jangan hanya untuk kepentingan konten ya. Kemudian sampai kuasanya suruh cabut karena dianggap Tony menghalang-halangi. Enggak, kalau andanya ya, kalau andanya itu izin ke saya kasih, saya izinkan. Itu poinnya komunikasi. Itu terbukti waktu Bondol, Robi, Ibnu, Suparman. Kan Kang Deddy Mulyadi minta ke saya, izin ke saya hadirkan semua itu. Cuma yang kedua kalinya saja Ibnu sendiri itu nggak izin sama saya. Akhirnya muncul apa namanya kalimat-kalimat cewek di Bogor itu kan. Nah, jadi intinya gini. Saat itu ya, saat sebelum Peggy Setiawan bebas, saya kan nggak nyangka Peggy Setiawan ini bebas di pra-peradilan. Terus terang aja saya nggak nyangka. Saya pikirnya sampai ke pokok perkara. Artinya pokok perkara itu saksi sebanyak-banyaknya nanti dihadirkan. Termasuk Ibnu juga, walaupun saudara, Robi saudara, nggak apa-apa kita hadirkan. Biar yang menilai adalah hakim. Nah, saya jaga, kenapa saya kasih kuasa? Saya jaga kesaksian yang sudah saya wawancarai. Ya, Ibnu, Robi, Bondol, Suparman, Yadi, Agus Aceng, istrinya, Dede Kurniawan, ya, 8 orang ini, ya, saya jaga, ya sebenarnya, ya. Terutama kalau Pak Agus sudah dewasa lah, udah ngerti lah. Terutama yang di Cirebon, saya jaga dengan adanya kuasa itu agar jangan terlalu banyak ngomong di media, di podcast, di mana-mana. Ingat, sebelum Peggy Setiawan bebas, ingat, termasuk Rana, jangan ngomong kemana-mana. Itu yang saya jaga. Kenapa? Contoh Ibnu. Ibnu banyak ngomong kan di podcastnya Kang Deddy, bla bla bla. Orang berpikiran yang ya sekilas, ini Ibnu normal enggak ya? Karena ngomongnya, wah pokoknya tingkahnya kan kadang overacting apa kan ya. Waras enggak nih kan? Ya ada aja lah orang berpikiran bahwa Ibnu ini kurang normal misalnya. Ada orang berpikiran seperti itu ada. Ya, tapi orang yang berpikir oh, itu normal ada ya. Lucu aja ya ada. Nah, kalau sampai hal itu ya bukan Ibnu saja, kemudian semua yang banyak ngomong kemudian berbeda-beda, namanya juga kan orang awam. Kadang ditanya ini
Ya tergantung pertanyaannya kadang nggak lupa berbeda. Nah kalau semakin banyak mengeluarkan atau dieksplor ya semakin banyak mengeluarkan kata-kata banyak perbedaan di publik, apalagi sampai ke hakim yang akan menyidangkan Peggy Setiawan nanti nonton. Lalu tiba-tiba Ibnu, orang siapa lagi yang ngomongnya pada berbeda misalnya ya, pada kontradiktif ya dengan omongan satu dengan omongan lain. Lalu contoh Ibnu, lalu kemudian sidang. Ibnu dihadirkan lah di depan hakim. Lalu hakim pernah nonton nih di channelnya Kang Deddy Mulyadi yang masalah cewek, masalah apa segala macam ya. Hakim itu ya sudah tahu nih Ibnu nih begini. Iya karakternya. Sehingga ketika Ibnu menyampaikan bla bla bla, ya mungkin percaya, tapi hakim juga punya penilaian bahwa Ibnu ini di waktu di konten ini kan orangnya begini gini kan. Nah, kira-kira percaya 100% nggak ke Ibnu? Ya walau alam. Tapi daripada spekulasi kayak gitu kan mendingan dijaga omongan-omongannya. Itulah kenapa sebelum Peggy Setiawan itu bebas, saya membatasi ya saksi-saksi ngomong di media, ngomong di podcast, ngomong di manapun membatasi. Tujuannya adalah menjaga kewibawaan saksi tersebut apabila nanti sampai di persidangan dijaga kewibawaannya. Saya menjaga agar orang-orang tidak menilai, tidak percaya ke saksi itu. Saya menjaga agar ya orang-orang termasuk hakim ya tidak meremehkan ke saksi itu. Itu tujuannya, karena saksi ini akan menyelamatkan Peggy apabila bersidang di Bandung, bersidang di perkara pokok di Cirebon nanti. Itu awalnya. Nah, tetapi sekarang Peggy Setiawan udah bebas. Ya sudah silakan semuanya bebas sudah. Tuh saksi-saksi ini ya sudah tidak diperlukan lagi untuk bersaksi di persidangan perkara pokok, karena di perkara pra peradilan Peggy sudah bebas, sudah menang. Sudah silakan, udah bebas sekarang sih kan. Itu. Nah, sekarang tinggal yang Peggy itu ya. Peggy itu informasi dari Ibu Yanti waktu itu datang telepon saya, Bang Tony, itu asistennya Kang Deddy Mulyadi sama bapaknya datang ke Peggy mau dibawa ke Kang Deddy Mulyadi katanya. Terus ya saya larang. Kenapa? Ya karena di sana katanya mau ketemu Peggy Setiawan Cianjur, ketemu Egy Ripra. Itu awalnya nggak boleh itu. Itu awalnya saya larang. Kenapa? Ya kan Peggy tidak terlibat yang motor, tidak bergaul kenal sama mereka. Lalu apa maksud dan tujuannya? Kemudian mau diundang ke sana berbarengan dipertemukan dengan Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra katanya. Apa tujuannya? Nanti dikira kenal, nanti tahu sendiri banyak nasihat, awas jangan banyak ngomong, awas pergaulannya apa Peggy ini kan. Itu jadi itu sebenarnya untuk menjaga itu kewajiban penasihat hukum Peggy Setiawan, menjaga Peggy Setiawan agar aman sampai batas waktu tertentu. Kalau kudu ngomong, capek kami ini menjaga Peggy Setiawan kalau kudu ngomong sebenarnya. Peggy Setiawan kadang live aja di TikTok ngomong ini sampai ribut sama Nikita Mirzani apa itu tanpa sepengetahuan saya. Iya kan? Tiba-tiba rame, saya ikut menanggapi, saya dihina sama Nikita Mirzani. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Saya mau terserah mau menghina saya mau bagaimana. Yang penting saya, apakah saya dihina sama Nikita, saya kemudian rendahkan enggak? Silakan aja, barangkali itu mungkin pekerjaannya ya biarkan aja. Ya, tapi paling tidak itu loh ya, menjaga Peggy Setiawan itu susah, capek kita nih penasihat hukum kalau mau tahu. Jangan kemudian dibatasi. Kalau Anda dibalik pada posisi saya, ini Peggy Setiawan bebas, ini harus kita jaga Pak, Bu. Jangan sampai adu kata-katanya, ya kemudian apa namanya, ya terutama kata-kata lah ya, kalau tindakan insya Allah. Kata-katanya jadi blunder gitu loh. Itulah kenapa, apalagi tindakannya ketemu dengan Egy Ripra, Egirian Prayoga, Egy Ripra, Hadi, siapa namanya itu nama lainnya akunnya tuh kan. Pokoknya Egirian Prayoga lah yang tindikan kupingnya itu kan. Nah kemudian Peggy Setiawan Cianjur. Nah dua orang ini kan di media sosial itu kan dicurigai kan, dicurigai terlibat oleh netizen kan. Lalu bagaimana jadinya kalau Peggy Setiawan waktu itu tidak dilarang oleh tim kuasa hukum
Ya, kemudian ketemulah di sana di Kang Deddy Mulyadi, ketemulah Peggy Setiawan Cianjur, ketemulah